Kota dan perkotaan adalah entitas sosial, ekonomi, dan geografis yang esensial dalam peradaban manusia saat ini. Kota mencakup aktivitas permukiman, ekonomi, dan budaya dengan kompleksitas yang tinggi. Perkotaan sebagai istilah yang lebih luas menjadi wadah dalam pemusatan aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan tata guna lahan di kota besar, kota kecil, pinggiran kota, hingga kawasan pedesaan yang terurbanisasi. Perkotaan menjadi bentuk manifestasi nyata dari proses urbanisasi yang berlangsung. Urbanisasi menarik individu mencari peluang, menyebabkan pergeseran dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Urbanisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi seharusnya mendorong efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan kota tercepat di dunia. Namun, pertumbuhan pesat ini belum meningkatkan produktivitas dan efisiensi, malah menimbulkan masalah serius akibat kurangnya pengendalian yang tegas. Diketahui bahwa kebijakan dan pengaturan pengelolaan pertumbuhan perkotaan belum memadai. Salah satunya peraturan pemerintah atau PP nomor 59 tahun 2022 yang masih kurang spesifik menunjukkan kekosongan hukum terkait pertumbuhan kota. Diperlukan regulasi baru yang mengatur urban growth management untuk mencegah dampak negatif di Indonesia. Regulasi ini akan diajukan melalui naskah akademik berisikan analisis presiden, studi kasus, dan kriteria spesifik terkait area perkotaan sebagai landasan akademis untuk rancangan PP. Beberapa masalah hasil identifikasi kawasan perkotaan Yogyakarta antara lain perkembangan perkotaan yang tidak terkendali. Belum ada peraturan spesifik terkait pengendalian pertumbuhan perkotaan, fenomena urban expansion yang mengambil area pedesaan sehingga mengurangi lahan pertanian dan lahan hijau, pengembangan area perkotaan yang mengikuti jalur transportasi utama atau urban development, perkembangan area perkotaan yang melompat dan tidak teratur atau urban sprawl. Isi dari kajian kami adalah terkendali, yakni terpadu, kompak, berkelanjutan, serta layak huni. Naskah akademik ini bertujuan sebagai landasan bagi penyusunan regulasi mengenai tata kelola perkotaan. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi yang pertama, standar evaluasi kebijakan perkembangan perkotaan, lalu landasan penyelesaian masalah perkembangan perkotaan, kerangka pengendalian dan pembatas perkembangan perkotaan, dasar perwujudan perencanaan tata ruang perkotaan, serta standar kriteria perkotaan ideal. Studi kasus ini menjadi contoh pengimplementasian kriteria perkotaan dan rekomendasi pengendalian perkembangan perkotaan ideal yang dapat diterapkan pada studi kasus perkotaan lainnya. Kasus yang digunakan adalah kawasan perkotaan Yogyakarta. Aglomerasi perkotaan Yogyakarta telah mengalami perkembangan pesat yang telah meluas ke daerah di sekitarnya. Metode penyusunan naskah ini menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan yuridis empiris dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat identifikasi awal. Yang kedua, melakukan kajian teoritis dan praktis. Yang ketiga, evaluasi peraturan yang berlaku. Keempat, identifikasi substansi pengaturan perkotaan. Dan yang kelima, evaluasi studi kasus. Kajian ini diawali dengan menganalisis latar belakang konteks kajian, seperti analisis kelembagaan serta arah dan jangkauan pengaturan dengan aspek-aspek sebagai berikut. Selanjutnya, ditentukan ruang lingkup dan muatan materi yang akan digunakan untuk studi kasus implementasi pada wilayah KPY yang mencakup analisis kondisi existing, proyeksi, bentuk dan hasil intervensi, serta evaluasi. Kajian studi kasus itu akan menjadi penilaian pada indeks perkotaan KPY. Menurut PP nomor 59 tahun 2022, perkotaan merupakan wilayah yang memiliki kegiatan utama non-pertanian dan fungsi lain sebagai permukiman, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi sekunder. Kawasan perkotaan terbagi menjadi 5, yaitu perkotaan kecil, sedang, besar, metropolitan, dan megapolitan. Tumbuhnya perkotaan biasanya terjadi akibat adanya aglomerasi, yaitu pemusatan penduduk dan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini diakibatkan adanya berkumpulnya tenaga kerja, kedekatan fasilitas, dan pertukaran pengetahuan. Pertumbuhan spasial mengacu kepada perkembangan aglomerasi ekonomi perkotaan yang mengakibatkan adanya ekspansi terhadap kegiatan ekonomi sektor non-primer pada suatu area. Pemicunya adalah ketidakmerataan infrastruktur yang diikuti dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dampak dari pertumbuhan perkotaan yang masif dapat menyebabkan pembangunan yang tersebar atau urban sprawl hingga membentuk perkembangan berbentuk pita atau urban development yang berakibat pada inefisiensi lahan.
Urban sprawl merupakan perluasan kawasan perkotaan yang terjadi tanpa perencanaan terintegrasi. Pertumbuhan populasi dan ekonomi perkotaan mendorong ekspansi ke wilayah sekitar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang terjangkau. Dampaknya adalah, pertama, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, kedua, peningkatan biaya infrastruktur, ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan yang keempat, penurunan kualitas hidup. Urban expansion adalah perluasan fisik wilayah perkotaan ke area pinggiran dan pedesaan sekitar. Ekspansi ini sering terjadi secara terfragmentasi, mengisi ruang kosong antara kota dan permukiman penyangga. Fenomena ini dapat berdampak kepada, yang pertama, kepadatan permukiman yang tidak efisien, kedua, infrastruktur yang kurang memadai dan berbiaya tinggi, ketiga, kerusakan lingkungan, dan yang keempat, gentrifikasi dan marginalisasi penduduk desa. Rebound development adalah pola perkembangan perkotaan yang memanjang di sepanjang jalur transportasi utama. Fenomena ini memicu pertumbuhan perumahan dan properti komersial secara linear, sering dianggap tidak berkelanjutan dan tidak efisien. Dampaknya adalah, yang pertama, inefisiensi lahan, yang kedua, kemacetan dan masalah lingkungan, yang ketiga, komunitas tidak kompak, dan yang keempat, inefisiensi energi. Efisiensi perkotaan atau urbanisasi spasial didapatkan dari hasil penambahan delta PDRB atau penambahan penduduk dibagi dengan penambahan lahan terbangun. Untuk mewujudkan penggunaan lahan yang efisien, antara lain, proses urbanisasi di perkotaan harus terkoordinasi antara jumlah penduduk dan lahan yang tersedia. Fokus pengembangan pada aglomerasi perkotaan dan kawasan industri untuk meningkatkan efisiensi lahan, dan meningkatkan pembangunan di pusat-pusat perkotaan. Setiap negara memiliki manajemen pertumbuhan perkotaan yang berbeda berdasarkan tanggapan pemerintahnya. Pada benua Eropa, pemerintah sudah memahami urgensi pengendalian pertumbuhan perkotaan dengan melakukan yang pertama, restriksi zonasi menggunakan Green Belt, yang kedua, peningkatan daya tarik serta kualitas hidup, dan yang ketiga, penerapan TDR sebagai media insentif untuk melestarikan RTH. Tidak hanya benua Eropa, Amerika dan Inggris juga telah memiliki regulasi dengan sanksi yang secara tegas membatasi pertumbuhan perkotaan. Sedangkan di Indonesia, belum terdapat manajemen pengendalian pertumbuhan perkotaan yang terstruktur sehingga berdampak kepada degradasi ruang terbuka hijau, ketimpangan fasilitas, peningkatan permukiman kumuh serta kebutuhan mobilitas, dan lain-lain. Sebagai studi kasus pada penelitian ini, kawasan perkotaan Yogyakarta memiliki pertumbuhan perkotaan yang cukup masif yang disebabkan oleh keberadaan kampus dan jalan ring road yang menjadi pemantik pertumbuhan sosial ekonomi. Hal tersebut memberikan dampak pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali dan menyebabkan banyak menghilangnya lahan pertanian sehingga dapat berefek kepada ketahanan pangan di mana DIY menjadi daerah lumbung pangan nasional. Amsterdam merupakan salah satu kota compact city di Eropa yang inklusif, berkelanjutan, aman, dan bike-friendly. Menjadi presiden dikarenakan pendekatan pengembangan kota yang telah berhasil memprioritaskan densifikasi, kesejahteraan, dan pengembangan ruang publik. Sedangkan untuk Copenhagen termasuk compact city, livable city yang memiliki konsep pengembangan ruang publik dan guna lahan mixed use serta kemudahan amenitas untuk masyarakat di sekitarnya. Terdapat pula Helsinki yang merupakan kota kompak dan menganut konsep mixed use pada lahan dan bangunannya. Sebuah presiden yang cocok diterapkan karena mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan di dalam kota. Model penggunaan lahan tradisional di Beijing menuai kritik karena gagal mempertimbangkan nilai sosioekologis jangka panjang. Meniru gaya spasial Amerika, Beijing membangun jalan lebar, tempat parkir yang luas, bangunan tinggi, dan blok komersial berukuran besar yang kurang praktis. Karakteristik monosentris dan terdesentralisasinya investasi publik mengurangi efisiensi ekonomi. Kota Mumbai berdiri di atas kumpulan beberapa pulau yang direklamasi menjadi satu. Kondisi geografis yang ada membuat perkembangan kota terbagi menjadi 3 koridor utama mengikuti bentang alam. Reklamasi juga menyebabkan perbedaan kontras antara golongan kaya dan miskin yang menyebabkan marginalisasi pada komunitas tertentu. Kairo menghadapi tantangan urban, perluasan tak terkendali dan transportasi yang tidak efisien mengurangi waktu produktif. Pelajaran yang diambil adalah pentingnya infrastruktur yang baik untuk sebuah kota ideal. Pertumbuhan perkotaan yang cepat di Indonesia menyebabkan masalah sosial ekonomi dan lingkungan.
Keputusan didominasi oleh organisasi dan individu, bukan pemerintah yang kekurangan sumber daya finansial. Menurut PP nomor 14 tahun 2016, pengendalian perkotaan harus melalui regulasi, perizinan, dan sistem informasi. Namun, regulasi dan pelaksanaan kebijakan masih lemah dengan masalah dalam penegakan hukum, kapasitas administrasi, politik, dan korupsi. Hal ini menyebabkan ekspansi tidak teratur dan layanan publik terbatas hanya untuk kelompok tertentu. Hasil kajian pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menunjukkan regulasi ini pada pasal 5 ayat 4 sudah membahas perlunya pembagian yang jelas antara ruang kota atau urban center dan ruang desa atau hinterland, tetapi belum jelas pembagiannya seperti apa. Lalu pada pasal 41 belum jelas kriteria dan klasifikasi dari masing-masing macam kawasan perkotaan. Kemudian, pada pasal 44 sudah mengakomodir kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan metropolitan, namun belum membahas terkait pengendalian wilayah metropolitan. Dari kajian PP nomor 59 tahun 2022 menunjukkan regulasi ini belum mengindikasikan kepada bentuk klasifikasi perkotaan secara morfologi sebagai berikut. Pada pasal 1 ayat 1 belum menjelaskan yang dimaksud dengan batas perkotaan secara rinci. Pasal 10 ayat 1 dan 2, pengklasifikasian yang sudah ada belum menjelaskan kriteria penyusunnya. Pasal 47 ayat 2 belum menjelaskan apa yang perlu dikendalikan dan pasal 49 ayat 1 belum membahas terkait pengendalian dalam konteks besaran perkotaan dan belum membahas mengenai batasan morfologi perkotaan dan perangkat intervensi untuk membentuk besarannya. Hasil kajian PP nomor 13 tahun 2017 tentang RT/RW menunjukkan bahwa terdapat bagian yang bisa dikembangkan agar lebih komprehensif, yaitu pasal 5 ayat 2A belum membahas batasan morfologi dan perangkat intervensi untuk membentuk keterkaitan, pasal 5 ayat 2D belum menjelaskan mengenai konteks kompetitif dan efektif, pasal 8 ayat 3A dan 3D belum menjelaskan spesifikasi batasan perkembangan kawasan terbangun lebih lanjut, pasal 8 ayat 3H dan 3I belum menjelaskan pengendalian keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan lebih lanjut. Berdasarkan hasil kajian Permen PU nomor 17/PRT/M tahun 2009 belum membahas batasan morfologi dan intervensinya sehingga perlu diperjelas terutama mengenai yang pertama bentuk kota secara fisik, kedua ukuran kota termasuk di dalam luasan ideal, dan yang ketiga batasan fisik untuk mengendalikan pertumbuhan perkotaan. Berdasarkan hasil kajian Permendagri nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman perencanaan kawasan perkotaan, perlu memperjelas kriteria perkotaan meliputi substansi spasial seperti ukuran, bentuk geometris, batasan fisik, dan lain sebagainya, serta bentuk perkotaan perlu memperjelas bentuk geometris dan tipologinya. Indonesia mengalami transformasi urban yang sangat cepat, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkat 15,59% dari tahun 2000 hingga 2025. Di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman, perubahan dari perdesaan menjadi perkotaan terjadi sangat pesat. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman masif telah meningkatkan jumlah penduduk perkotaan dari 47% menjadi 91% di tahun 2010. Peningkatan jumlah universitas di Yogyakarta memicu migrasi ke area perkotaan, mempengaruhi dinamika dan kriteria perkotaan. Lahan terbuka hijau berkurang 4,26% setiap 7 tahun menjadi lahan terbangun menandakan perubahan penggunaan lahan yang signifikan. Pembangunan ring road di Yogyakarta memicu ekspansi ekonomi dan perkotaan membutuhkan regulasi pembatas antara perkotaan dan non-perkotaan. Urban sprawl dari tahun 2002 hingga 2013 menunjukkan perlunya regulasi transek untuk perkembangan perkotaan yang bertahap. Untuk mengatasi rebound development diperlukan kriteria urban yang mengatur konfigurasi jalan yang merata. Kota ideal harus bebas dari masalah perkotaan seperti pertumbuhan tidak merata dan kemacetan lalu lintas. Kriteria perkotaan meliputi bentuk kota, kepadatan penduduk, luas, batas administratif dan fisik, serta penggunaan lahan. Faktor-faktor lain seperti fungsi kota, kepadatan kegiatan, dan sistem transportasi juga menentukan kualitas perkotaan. Bentuk perkotaan diartikan sebagai bagaimana kota dapat diobservasi dan dipahami berdasarkan tipologinya.
Pemahaman bentuk perkotaan yang kompleks dengan tipologinya yang beragam menjadikan bentuk kota sulit untuk didefinisikan sebagai bentuk geometri yang rigid. Namun, secara umum jenis tipologi perkotaan dapat terbagi menjadi dua, yaitu regular form dan irregular form, di mana setiap bentuk ini dapat dikenali melalui citra satelit menggunakan batasan terluar perkotaan secara fisik. Tujuan mengapa bentuk perkotaan harus diatur adalah untuk menjaga estetika secara 2 dimensi, mengurangi ketimpangan tekstur secara 3 dimensi, mempertahankan citra kota, dan menciptakan efisiensi penggunaan lahan. Oleh karena itu, terdapat beberapa ajuan muatan materi untuk pengendalian pertumbuhan perkotaan dalam kriteria shape, yaitu yang pertama fragmentasi pusat yang tidak berlebihan, kedua transisi tekstur yang gradual, ketiga bentuk permukiman dengan pemenuhan RTH, dan lain-lain. Dengan catatan, pada perkotaan besar hingga megapolitan tidak memiliki sifat yang monosentris untuk mengurangi ketimpangan ruang. Density atau kepadatan dalam konteks perkotaan didefinisikan sebagai satuan yang digunakan untuk mendefinisikan intensitas objek pada suatu luasan wilayah, seperti contohnya penduduk, pekerjaan, hunian, atau ukuran lainnya yang dapat menggambarkan intensitas pemanfaatan ruang oleh manusia. Kota yang ideal adalah kota yang memiliki kepadatan yang efisien, dalam artian dapat menampung manusia dan kegiatan secara optimal dalam luasan lahan yang cukup. Mengatur kepadatan merupakan salah satu cara mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan hal yang krusial dalam mengontrol perkembangan kota. Karena apabila kepadatan kota terlalu tinggi, maka akan menyebabkan overcrowding, sedangkan kepadatan yang terlalu rendah akan menyebabkan urban sprawling yang tidak efisien. Dalam kajian ini, terdapat 3 macam kepadatan yang dikaji, yakni kepadatan penduduk, kepadatan pekerjaan, dan juga kepadatan hunian, yang dapat diatur melalui rencana zonasi pada tata ruang, serta insentif dan disinsentif. Konteks kawasan perkotaan, ukuran kota kerap kali didefinisikan berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatannya. Namun, secara harfiah, ukuran kota dapat merujuk pada luas area perkotaan secara 2 dimensi yang diukur menggunakan satuan kilometer atau hektar. Ukuran kota dapat berpengaruh pada efektivitas pelayanan dan kenyamanan, sehingga besar kecilnya perkotaan perlu diperhatikan. Tujuan dari pengaturan ukuran ini adalah untuk memastikan bahwa ruang perkotaan dapat memberikan rasa yang spesies dan perkembangannya tidak melebihi dari kategori yang telah ditentukan, sehingga pelayanan lebih dapat optimal dan mendorong kesejahteraan. Adapun hal yang diatur meliputi pengendalian kependudukan, pengendalian pertumbuhan lahan terbangun, pemberian layanan yang mudah dijangkau, serta pengaturan fungsi lahan. Konteks kawasan perkotaan, border berperan penting sebagai pemisah antara wilayah perkotaan dengan lahan alam atau aktivitas pertanian sekitarnya. Border akan mengatur pembatasan yang jelas terhadap ekspansi perkotaan, menciptakan landasan perencanaan guna lahan yang terarah, dan menentukan jangkauan tanggung jawab pemerintah dengan lebih jelas. Kemajuan urbanisasi mengubah struktur perkotaan dari inti tunggal menjadi kompleks, sehingga penggambaran batas wilayah perkotaan berdasarkan data dan kependudukan sudah tidak lagi akurat. Penting untuk menentukan deliniasi dengan fitur geografis yang konkret. Saat ini, Indonesia belum memiliki kriteria tegas untuk mengatur batasan wilayah perkotaan. Terdapat penjelasan definisi, tetapi belum ada konsensus yang kuat untuk kriteria yang spesifik dan menyeluruh. Fungsi perkotaan mencakup pelayanan kota terhadap masyarakatnya. Melalui fasilitas dan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan urban, peran perkotaan adalah pengaruh kota terhadap wilayah sekitarnya hingga skala internasional. Sesuai dengan UU Nomor 59 Tahun 2022, pentingnya pengaturan fungsi dan peran ini adalah untuk menghindari tumpang tindih dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam perencanaan daerah, fungsi kota dikembangkan melalui identifikasi fasilitas umum dan sosial. Setiap kota harus memiliki fungsi hunian, pendidikan, pelayanan jasa pemerintahan dan sosial, serta kegiatan ekonomi. Skala pelayanan ekonomi berbeda. Kota kecil melayani lokal, kota besar melayani regional, dan kota metropolitan melayani nasional hingga internasional. Peran kota ditentukan oleh statusnya sebagai pusat kegiatan, dari melayani kecamatan hingga melayani skala internasional. Kota kecil sebagai pusat pelayanan kawasan, kota sedang sebagai pusat kegiatan lokal, dan kota besar sebagai pusat kegiatan wilayah. Kota metropolitan dan megapolitan berperan sebagai pusat kegiatan nasional dengan jangkauan yang luas. Fungsi dan peran kota ditandai dengan jenis kegiatan dan sebaran fasilitas, menentukan vitalitas suatu blok atau lahan. Guna lahan dan kepadatan kegiatan menjadi faktor penentu dalam menilai fungsi dan peran kota dalam skala yang lebih besar. Kondisi intensitas pada kota metropolitan dan megapolitan saat ini memiliki intensitas bangunan yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Hal tersebut menjadi salah satu urgensi mengapa diperlukan adanya kriteria Transek, khususnya pada kawasan permukiman dan perdagangan jasa. Transek merupakan aspek yang terdiri dari beberapa koefisien intensitas lahan yang digunakan dengan tujuan mengatur tata bangunan di perkotaan.
Pengaturan aspek transek sejalan dengan prinsip pemanfaatan ruang dan telah sesuai dengan metode ekspansi serta regulasi yang ada saat ini. Transek memiliki pengaturan yang berbeda pada 5 klasifikasi perkotaan, dapat memberikan urban pattern yang berkelanjutan, koheren dengan perencanaan, livability, complexity, serta dapat memenuhi kepuasan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan hidup manusia pada setiap klasifikasi perkotaan. Subjek yang menjadi sasaran dalam penentuan kriteria ini adalah gubernur atau wali kota atau bupati, dinas tata ruang setempat, dan pengguna lahan atau developer. Kriteria yang diterapkan pada masing-masing klasifikasi perkotaan bertujuan untuk memberikan acuan maksimal dan minimal untuk mengendalikan intensitas bangunan. Diatur pada aspek besaran KDB, KLB, dan KDH. Tak hanya itu, suatu kawasan perkotaan diarahkan untuk memiliki transek T4 hingga T6. Durasi dalam konteks perkotaan merujuk pada susunan ruang fisik, infrastruktur, dan elemen-elemen lainnya di dalam sebuah kota. Hal ini mencakup sistem transportasi, infrastruktur, hierarki jaringan jalan, dan aksesibilitas. Regulasi transportasi membantu dalam mengatur skala layanan, radius halte, dan moda transportasi yang tersedia. Sementara, infrastruktur yang terregulasi dengan efektif seperti jalan raya yang baik, akses air bersih, dan layanan kesehatan yang terjangkau merupakan faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, hierarki jaringan jalan yang teratur membantu mengatur arus lalu lintas dengan baik. Serta, kota dengan aksesibilitas merata merupakan wujud keadilan sosial, di mana semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama ke fasilitas dan layanan publik. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota, kebutuhan akan sistem transportasi, infrastruktur, hierarki jalan, dan akses jalan yang terencana dan terkelola semakin mendesak. Diperlukan regulasi yang tepat, misalnya dengan memberlakukan sistem transportasi terintegrasi, standarisasi fasilitas pelayanan publik, pengaturan lebar jalan dan jenis jalan, serta regulasi aksesibilitas wilayah perkotaan. Pengendalian pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali menimbulkan banyak masalah. Pemerintah berperan sentral dalam pengendalian ini melalui regulasi dan penegakan hukum. Negara maju seperti Singapura dan Estonia menjadi contoh efisiensi pemerintahan. Di Indonesia, kelembagaan perlu fokus pada tata ruang, regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik. Pembentukan lembaga koordinasi di tingkat pusat dan daerah diperlukan untuk pengelolaan kawasan perkotaan secara efektif. Dalam menentukan yang termasuk ke dalam kawasan perkotaan Yogyakarta, dilakukan analisis yang pertama, transek, dengan menyesuaikan pada kriteria bahwa yang termasuk area perkotaan merupakan T4 ke atas. Yang kedua, memperkirakan deliniasi Karta Mantul dari kerjasama aglomerasi antar wilayah. Yang ketiga, intensitas penutupan lahan, bahwa area perkotaan memiliki kegiatan sektor non-primer yang lebih dominan. Yang keempat, persebaran sarana dan prasarana. Berdasarkan analisis kernel, semakin tinggi pemusatan fasilitas, semakin gelap gradien yang ditunjukkan dan semakin menunjukkan area tersebut adalah pusat perkotaan. Sehingga didapatkan deliniasi berdasarkan batasan fisik sebagai berikut. Yang kemudian mengalami perubahan setelah adanya survei primer yang menunjukkan bahwa KPY masuk ke dalam kategori perkotaan besar dan akan mengalami ekspansi berbentuk rebound development. Di Yogyakarta, perkembangan perkotaan didorong oleh fungsi urban dan konfigurasi jalan. Namun, bentuk, luas, kepadatan, populasi, dan batas akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan perkotaan. Lahan untuk proyeksi terbagi menjadi badan air, lahan hijau, pertanian, dan lahan terbangun. Data ini diperoleh dari citra satelit dan analisis warna. Proyeksi guna lahan 2029 menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya dengan fokus pada peran urban dan konfigurasi jalan. Hasilnya dibatasi oleh faktor-faktor seperti bentuk dan kepadatan. Pada tahun 2029, intervensi proyeksi dengan faktor yang sama menunjukkan penurunan lahan terbangun sebesar 2.487 hektar, menciptakan perkotaan yang lebih ideal. Terdapat beberapa bentuk intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Green Belt. Salah satu intervensi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengontrol urbanisasi adalah penambahan Green Belt di utara dan selatan kawasan perkotaan Yogyakarta. Green Belt ini berupa lahan pertanian yang mempertahankan fungsi aslinya sebagai pertanian produktif. Green Belt mencegah pembangunan ilegal dan ekspansi perkotaan yang tidak terkendali, membantu mengatur pertumbuhan kota yang lebih terencana. Yang kedua adalah transek. Sedangkan untuk transek, intervensi dilakukan dengan pembuatan rencana intervensi transek KPY yang bersifat gradual dimulai dari pusat menuju daerah batas deliniasi.
Kawasan CBD Kota Jogja direncanakan memiliki topologi Transek T6 seperti pada kawasan Malioboro, Jalan Sudirman, dan Condong Catur. Intervensi ini bertujuan untuk menciptakan perkembangan yang gradual namun signifikan sehingga dapat memberikan efek pada peningkatan nilai ekonomi yang dapat dirasakan bagi perkotaan dan penduduknya. Yang ketiga adalah konfigurasi. Pada intervensi konfigurasi terdapat penambahan jaringan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja-Kulon Progo berdasarkan proyek tol yang memang tengah dibangun. Selain itu, dilakukan juga perbaikan jaringan jalan lokal yang memiliki missing link. Harapannya, diperoleh hasil akhir tingkat konektivitas dan integrasi jalan raya yang lebih tinggi serta peningkatan aktivitas ekonomi dan permukiman dari bertambahnya aktivitas mobilisasi kendaraan. Untuk menilai hasil intervensi, dihitung penilaian indeks per kriteria dengan kriteria pertama adalah shape. Shape dihitung menggunakan indeks compactness isoparametric quotient, nearest neighborhood index, dan elongation. Hasil dari CIPK menunjukkan bahwa existing KPY memiliki low compactness dan setelah diintervensi akan mendukung pemadatan yang lebih efektif. Tidak hanya itu, hasil dari nearest neighborhood juga menunjukkan bahwa KPY memiliki ketetanggaan yang acak dan tersebar, sedangkan elongation mengalami peningkatan setelah diintervensi sehingga bentuk kota lebih efisien. Shape secara keseluruhan meningkat nilainya dari 63 poin menjadi 70 setelah adanya intervensi yang mengartikan bahwa intervensi yang diberikan efektif mendukung peningkatan kriteria shape. Berikutnya adalah kriteria population and density. Indeks yang digunakan dari kriteria ini adalah density index, mixed use index, dan internal compactness index. Dari hasil analisis ditunjukkan bahwa kondisi existing KPY belum memenuhi standar indeks yang ideal untuk kota besar, di mana standar ini kami hitung berdasarkan klasifikasi yang sudah kami susun sebelumnya. Adanya kegiatan intervensi terbukti dapat mengubah indeks yang ada menjadi lebih sesuai dengan kriteria ideal perkotaan besar, yakni dari nilai keseluruhan 67,4 menjadi 81. Meskipun kepadatan penduduk existing yang ada akan dipertahankan karena sudah berada di atas batas ideal. Kriteria size dihitung berdasarkan Urban Spatial Expansion Index dan Hinterland Index. Hasil dari UC menunjukkan bahwa kondisi existing KPY mengalami low expansion dan setelah dilakukan intervensi menjadi moderate expansion. Hal ini dapat terjadi karena proyeksi lahan dilakukan menggunakan modus yang tidak 100% akurat dan ada kemungkinan perkotaan cenderung mengalami pertambahan lahan terbangun setiap tahunnya. Sedangkan hasil dari Hinterland Index menunjukkan adanya peningkatan pelayanan dari kategori sedang menjadi baik. Secara keseluruhan, kriteria size telah meningkat dari nilai 70,7 menjadi 74 setelah dilakukan intervensi. Meskipun tidak terlalu signifikan, hal ini dapat menandakan intervensi dapat mengendalikan pertumbuhan perkotaan. Luasan KPY berhasil tidak melampaui batas maksimalnya, pertumbuhan hanya terjadi di dalam batas tersebut dengan skala pelayanannya yang semakin luas. Untuk border digunakan perhitungan Border Analytic Index untuk tiap jenis batas, yaitu alam dan buatan. Hasil perhitungan menunjukkan angka 65,4 menandakan masih diperlukan beberapa peningkatan. Salah satunya adalah keefektifan dalam mengendalikan perluasan dan perkembangan perkotaan. Dilakukan intervensi penambahan greenbelt yang mempertahankan fungsi asli lahan sebagai pertanian produktif. Penambahan greenbelt terbukti meningkatkan skor hingga 78,15, berhasil memisahkan area perkotaan dan pedesaan sekaligus menjaga karakternya masing-masing. Kebijakan LP2B yang mengatur lahan pertanian juga mencegah peralihan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya dengan tegas. Fungsi dan peran perkotaan dihitung menggunakan indeks sentralitas terpusat menggunakan analisis skalogram. Hasil dari indeks sentralitas existing menunjukkan persentase 45% untuk kecamatan dalam KPY yang termasuk hierarki pelayanan 1-4. Setelah dilakukan intervensi dengan menambahkan fasilitas pelayanan di berbagai titik yang kurang terpusat, skor indeks menunjukkan angka 59% area KPY sudah tersentral. Untuk Transek dihitung menggunakan New Coefficient Correlation Shadow G untuk melihat kekuatan korelasi akan aspek tipologi Transek, harga tanah, dan kepadatan infrastruktur perkotaan. Pada kondisi existing, penilaian korelasi yang dinilai antara Transek dengan harga tanah dan kepadatan infrastruktur masih menunjukkan korelasi yang lemah. Nilai ini menunjukkan bahwa aspek Transek pada KPY belum bersifat gradual.
Intervensi yang akan dilakukan adalah dengan perencanaan Transek KPY yang memiliki area CBD dengan tipologi T6 dan menjadikan nilai korelasi keduanya bersifat kuat dari T4 hingga T6. Nilai Transek yang awalnya bernilai 60 mengalami kenaikan menjadi 80 dengan kondisi aspek KPY rencana telah bersifat gradual. Terakhir, indeks konfigurasi dihitung dengan 5 analisis, visi rasio, indeks beta, indeks aksesibilitas, serta space syntax connectivity dan integration. Dari kelima hitungan tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat pelayanan jalan di KPY masuk kategori kondisi pelayanan baik, lalu lintas berjalan lancar dengan kemacetan hanya pada titik tertentu. Konektivitas makro KPY masuk kategori sedang, beberapa ruas sudah baik, tetapi masih bisa ditingkatkan supaya lebih saling terhubung. Aksesibilitas KPY pun masuk kategori sangat tinggi. Akan tetapi, konektivitas mikro dan integrasi KPY masih belum baik. Tata letak ruang dan jalan di KPY belum mendukung pergerakan yang efisien dan interaksi yang optimal. Berdasarkan analisis indeks yang dilakukan, diperoleh nilai akhir dari konfigurasi sebesar 72 poin. Nilai tersebut mengalami peningkatan menjadi 79 setelah intervensi diterapkan. Semua analisis tersebut menunjukkan hasil yang positif terhadap intervensi yang dicanangkan akibat dari adanya penambahan luas area terbuka hijau, sehingga dapat dikatakan intervensi yang ditawarkan dapat menekan dampak dari pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali. Penilaian akhir ditentukan pembobotannya setelah dilakukan analisis analitik hierarki proses dengan hasil bobot adalah shape 7,3%, density and population 33,9%, size 11,9%, border 14,7%, role and function 2,5%, transek 24,2%, dan street configuration 3,5%. Pembobotan AHP tersebut didasari oleh penyesuaian dengan kepentingan bentuk ruang perkotaan secara morfologi setelah disusun adanya pengaturan ruang lingkup atas setiap kriteria. Didapatkan secara keseluruhan terdapat peningkatan nilai perkotaan Yogyakarta pasca adanya intervensi, yaitu dari 64 menjadi 77. Hal ini memberikan dukungan bahwa intervensi yang direncanakan telah berhasil mendorong kawasan perkotaan Yogyakarta menjadi perkotaan besar yang lebih efektif. Setelah dilakukan intervensi, maka dilakukan evaluasi dari hasil intervensi yang terbagi berdasarkan pertama, analisis developability. Dengan melakukan pendataan atas lahan developable, limited, dan undevelopable, didapatkan bahwa terdapat perbedaan persentase lahan terbangun yang ada pada kesesuaian developable, yaitu pada existing 2024 sejumlah 78%, business as usual tahun 2029 sejumlah 76%, dan setelah intervensi tahun 2029 sejumlah 77%. Yang kedua adalah carbon storage and sequestration. Analisis ini menggunakan software Invest dengan basis data perkembangan lahan terbangun sehingga didapatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penyimpanan karbon sebesar 181.041 mg of carbon. Hal ini dapat berimplikasi kepada meningkatnya kontribusi KPY untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Yang ketiga adalah urban cooling. Analisis ini kaitannya dengan urban heat island untuk memperkirakan kapasitas termal dari KPY. Ditemukan bahwa setelah adanya intervensi proporsi keberadaan suhu yang paling tinggi mengalami penurunan, seperti yang dapat dilihat dari pemetaan hasil Invest. Semua analisis tersebut menunjukkan hasil yang positif terhadap intervensi yang dicanangkan akibat dari adanya penambahan luas area terbuka hijau, sehingga dapat dikatakan intervensi yang ditawarkan dapat menekan dampak dari pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali. Disimpulkan bahwa Indonesia masih kekurangan kebijakan konkret terkait pertumbuhan dan pengendalian perkotaan. Regulasi yang ada seperti PP nomor 59 tahun 2022 tentang perkotaan dan PP nomor 13 tahun 2017 tentang RTRB nasional belum cukup detail dalam mengatur aspek spasial perkotaan, mengancam perkembangan yang terkendali dan berkelanjutan. Berdasarkan kajian, kami mengidentifikasi 7 kriteria utama untuk mengatur perkotaan, yaitu shape, density and population, size, border, role and function, transect, serta configuration. Kriteria-kriteria tersebut telah diuji dalam studi kasus kawasan perkotaan Yogyakarta. Implementasi kriteria ini menunjukkan hasil evaluasi yang lebih baik dalam beberapa aspek kunci seperti developability, carbon storage, dan urban cooling. Maka dari itu, ketujuh kriteria diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk revisi peraturan pemerintah tentang perkotaan. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan integrasi kriteria yang telah disusun ke dalam peraturan pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan.
Setelah diimplementasikan dalam PP, diharapkan kebijakan-kebijakan lainnya akan mengikuti. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan pengujian studi kasus lain karena intervensi yang kami lakukan telah disesuaikan dengan kondisi spesifik studi kasus. Hal ini dikarenakan setiap lokasi membutuhkan intervensi yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Penggunaan model perangkat lunak seperti spatial dynamic modeling dapat memperkuat indikator serta memberikan wawasan yang lebih lengkap, khususnya terkait waktu dan pembiayaan. Urban Growth Management terkendali.